Urat kepala Dion pun seperti keluar. Dengan erat memegang gelas yang ada di tangannya dan berjalan ke arah Elsa, serta melempar remote yang ada di tangan Elsa ke lantai hingga hancur. Elsa dengan terkejut melihatnya dan menjerit. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Setelah mengatakan itu, Dion melototi Elsa. Elsa sedang membantu Dion, namun Dion malah membuang remote-nya. Dari pagi Dion sudah sampai di klub Powerplay karena dia ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Elsa. Apa bukti yang ada padanya? Bawahannya mengatakan jika Elsa hanya menyuruh pelacak itu untuk pergi ke rumah Cindy untuk merekam sesuatu. Mengenai apa yang direkam sudah tidak ada kopiannya, karena dia ditahan oleh beberapa orang dan merusak kamera udaranya. "Tidak jelaskah?" Dion dengan tenang berkata, "Jika pandangan dapat membunuh orang, sekarang Elsa pasti sudah mati. Cindy hanya boleh menjadi miliknya. Segala milik Cindy hanya boleh menjadi miliknya. Mana mungkin dia membiarkan orang luar melihat video ini. Jika orang di dalam itu bukan Cindy, Dion pasti tidak akan melakukan hal ini. Namun orang yang ada di dalam video itu adalah Cindy, dan saat itu dialah yang menyelamatinya. Dia bahkan tidak berani berpikir jika malam itu dia terlambat sampai, apa yang akan terjadi pada Cindy." "Kamu masih melindunginya?" Elsa dengan sedih bertanya. Elsa tidak mengerti mengapa Dion begitu peduli pada Cindy. Mereka itu baru kenal tidak lama. Dion tidak menjawabnya, namun merusak proyektor dan menyuruh pelayan klub untuk menghentikan video itu. Cindy yang sedang duduk melihat mereka pun tersenyum. "Aku masih ada banyak video ini. Kali ini kamu dapat menghentikanku. Tapi mungkin lain kali kamu tidak akan bisa menghalangiku lagi," ucap Elsa dengan marah. Ucapannya berhasil menarik perhatian Dion. Dion menarik pergelangan tangan Elsa dan membawanya keluar. Namun Elsa malah menariknya ke arah lain. "Lihatlah." Elsa menarik Dion ke hadapan Cindy. Dengan puas menunjukkan pada Cindy jika tangannya dan Dion sedang berpegangan. Melihat ini Dion langsung melepaskan tangan Elsa. Namun Elsa mana mungkin membiarkannya begitu saja. Elsa dengan erat memegang tangan Dion dan mengancamnya berkata, "Kamu masih menginginkan video itu kan? Atau kamu ingin aku memutarnya di hadapan semua orang?" Sekarang dia sudah tidak memiliki apapun untuk menahan Dion. Dia juga tahu jika Dion sangat benci diancam. Namun dia sudah tidak memiliki cara lain. Dion menunduk melihatnya. Dengan nada yang mengerikan berkata, "Kamu berani mengancamku?" Elsa dengan nada rendah berkata, Benar, kenapa aku tidak berani? Bagaimanapun aku lebih hebat dari putri yang dilahirkan oleh wanita jalang itu." Cindy awalnya hanya melihat adegan mereka. Namun mendengar nama ibunya di bawah, dia pun menjadi marah. Cindy berjalan dengan heelsnya yang tinggi ke depan Elsa. Dengan dingin bertanya, "Kamu berani mengatakannya sekali lagi?" Mendengar ucapan Cindy, dengan tertawa puas berkata, "Mengapa aku tidak berani? Kamu dengar baik-baik ya. Kamu dilahirkan oleh wanita jalang." Elsa belum menyelesaikan kata-katanya dan Cindy sudah menamparnya.
Elsa terkejut melihatnya, memegang pipinya dan ingin memukul balik Cindy. Namun ada tangan yang menahannya. Elsa dengan marah melihat Dion berkata, "Ngapain kamu menahanku? Dia yang memukulku." Dion seperti tidak mendengar ucapan Elsa, namun terus memandang Cindy. Cindy merasakan pandangan Dion namun tidak melakukan apapun dan berkata pada Elsa, "Berhati-hatilah, jika kamu masih berani tidak sopan pada ibuku, maka akhirmu tidak akan segampang tamparan hari ini." Setelah menyelesaikan ucapannya, dia pun pergi. Tapi Cindy langsung melepaskannya dengan lantang berkata, "Direktur Dion, Anda benar-benar hebat. Padahal Anda sudah ada satu di pelukanmu. Dan Anda masih menarik yang lain. Maaf, aku tidak bisa menemanimu. Selamat tinggal." Melihat tangannya dilepas dan melihat lagi pada Cindy yang sudah berjalan pergi, hatinya sangat tidak enak. "Dion!" Elsa dengan marah menjerit. Dion tidak memperdulikannya sama sekali. Dengan cepat mengejar Cindy. Dia tidak ingin kehilangan Cindy lagi. Dia memutuskan untuk membuat Cindy kembali ke sisinya. Melihat Dion mengejar Cindy, Elsa hanya bisa terdiam marah. Dia tidak mengerti mengapa dirinya tidak sebanding dengan Cindy. Dia lalu menelpon ibu Dion dan mengajaknya untuk pergi jalan-jalan. Dia pun memberitahu ibunya jika dia baru saja disakiti sampai menangis. Ibu Dion tidak mungkin membiarkan menantunya disakiti orang lain dan menyuruh Elsa untuk menunggunya di Taman Sari. Elsa duduk di tempat khusus di Taman Sari sambil bercermin melihat bekas tangan di wajahnya. Dengan marah berkata, "Butuh berapa hari ini baru akan sembuh. Benar-benar sakit." Saat dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, ibu Dion pun sampai. Dengan sakit hati mengelus wajahnya, berkata, "Elsaku sayang, apa yang terjadi padamu?" Elsa berbalik melihat ibu Dion dan langsung meneteskan air mata. Melihat keadaannya, ibu Dion pun langsung memeluknya. "Ada apa ini? Siapa yang membuatmu seperti ini?" Ibu Dion dengan tegang berkata. Melihat bekas di wajahnya dan menghapus air matanya, dengan lembut dia mengelus wajah Elsa, bertanya, "Siapa yang memukulmu?" "Cindy," ucap Elsa. Dia terlihat seperti orang yang sangat terluka. Air matanya terus mengalir. Ibu Dion dengan tidak percaya bertanya, "Wanita klub malam yang Dion suka itu, Cindy?" Elsa pun menganggukkan kepala. "Benar, dia. Hari ini aku datang untuk membantumu dan Dion. Siapa suruh dia menggoda Dion, tapi dia malah memukulku di hadapan Dion," ucap Elsa sambil menangis. Ibu Dion memukul meja dengan marah berkata, "Berani-beraninya memukul menantuku." Mendengar ucapan ibu Dion, Elsa pun tersenyum senang. "Di mana Dion?" ibunya bertanya. "Dia pergi mengejar Cindy," jawab Elsa. "Sudah pergi berapa lama?" ibu Dion bertanya. Namun Elsa tiba-tiba pusing. Ibu Dion pun gugup berkata, "Anakku, ada apa denganmu?" Elsa tidak mengatakan apapun dan langsung pingsan. Ibu Dion dengan gugup memanggil ambulans dan mengantarnya ke rumah sakit. Di depan rumah sakit, Jordi memotret mereka. Ini adalah perintah Elsa.
mengatakan dia akan pingsan dan masuk rumah sakit. Dia menyuruh Jordi untuk mengirimkan ke internet dan mengatakan bahwa Dion menemani kekasihnya. Di samping itu calon istrinya menemani ibunya dan pingsan. Berita ini pasti akan heboh. Dion mengendarai mobil dan mengikuti Cindy dari belakang. Cindy berusaha untuk menjauhinya, namun tidak bisa, dan akhirnya dia menelpon Hendra dan menyuruhnya untuk menunggunya di depan klub malam. Karena bagaimanapun, itu tempat mereka. Mobil pun berhenti. Hendra pun membukakan pintu mobil untuknya. Cindy keluar dari mobil dan memberikan pelukan padanya, lalu tersenyum mengatakan sesuatu pada Hendra. Dion yang duduk di dalam mobil melihat itu pun langsung dengan marah memegang erat setir mobil dan pergi.